Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang diagram alir proses pengolahan di industri gula. Yang sebelumnya kita sudah membahas stasiun preparasi, ekstraksi, pemurnian, evaporasi, dan kristalisasi. Nah, sekarang stasiun finishing atau tahap akhir di pengolahan gula yang meliputi dua alat utama. Yang pertama ada centrifuge atau centrifugal, yang kedua ada alat dryer, simbolnya seperti ini, atau alat pengering. Nah, di alat kristalizer kemarin kita sudah mengubah dari fase cairan nira menjadi padatan gula kristal ya. Sekarang di padatan gula kristal ini itu ternyata masih ada sedikit larutan yang kita namakan molasses yang berwarna coklat atau tetes tebu nama lainnya. Nah, di stasiun sentrifugasi atau putaran, alatnya sentrifugal itu tujuan operasinya adalah mengambil kristal sukrosa murni dalam bentuk granular dan kering. Prinsip kerjanya memisahkan gula kristal sukrosa dengan larutan tetes atau molasses dan mengeringkan kristal tersebut. Alat dan mesin yang digunakan, yang pertama ada centrifugal separator atau alat pemisah sentrifugal yang tujuannya memisahkan gula kristal sukrosa dengan tetes atau molasses. Yang kedua alat drum dryer yang tujuannya mengeringkan gula kristal sukrosa. Yang ketiga ada packer atau alat pengemas yang tujuannya mengemas kristal sukrosa kering ke dalam kemasan karung. Nah, di centrifugal separator atau stasiun sentrifugasi itu prinsip kerjanya seperti ini alatnya. Putaran bekerja dengan gaya sentrifugal yang menyebabkan masakan atau tadi gula kristal yang masih ada campuran molasses terlempar jauh dari titik tumbuh putaran dan menempel pada dinding putaran sebelah sini yang dilengkapi dengan saringan yang berlubang ini yang menyebabkan kristal gula tertahan pada dinding putaran. Nah, kemudian yang keluar dari putaran dan menembus lubang saringan itu adalah larutan molasses ya. Proses pemutaran di pabrik gula ini terdiri dari dua bagian. Pertama high grade sentrifugal yang kecepatannya sangat tinggi sekitar 1600 putaran per menit. Kemudian ada yang kedua ada low grade sentrifugal putarannya lebih rendah ya. Nah, gaya sentrifugal ini akan menyebabkan masakan terlempar menjauhi titik putaran di mana sistem putaran dilengkapi dengan media penyaring yang tadi berlubang sehingga saringan itu akan menahan kristal padatan gula dan larutan molasses akan terpisah dari kristalnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua alat rotary drum dryer atau pengering yang berbentuk drum serta berputar ya. Kalau diartikan ini dryer pengering, drum itu bentuknya seperti drum, silinder seperti ini, rotary prinsip kerjanya berarti berputar. Tujuannya untuk menghindari kerusakan gula yang disebabkan oleh mikroorganisme atau bakteri sehingga gula tahan lama pada proses penyimpanan ya, caranya dengan cara dikeringkan. Alat dari rotary drum dryer ini ada belt conveyor ya, ini ketika tadi di stasiun putaran memindahkan ke alat rotary drum dryer itu melalui belt conveyor atau alat transportasi padatan yang berbentuk seperti sabuk atau belt. Kemudian dimasukin ke silo atau tempat penampung sementara. Kemudian dilanjutkan lagi dengan alat conveyor. Kemudian di sini ada sumber panas ya, karena prinsipnya pengeringan menggunakan transfer panas ya, sehingga kadar uap yang ada pada gula itu menguap ya. Kemudian selama proses pengeringan ini drumnya berputar di sebelah sini, kemudian dikeluarkan lewat bawah outlet di sini, kemudian dilanjutkan ke belt conveyor selanjutnya untuk dikemas ya. Di sini juga dilengkapi dengan fan atau kipas untuk membantu pengumpulan debu ya, butiran gula yang terlalu halus yang akan digabungkan ke alat selanjutnya. Nah, prinsip kerja belt rotary drum dryer itu seperti ini. Ini silinder, kemudian di sini ada sumber panas. Ini ruang pengeringan. Drumnya berputar. Kemudian di sini butiran gula. Di sini udara panas. Nah, ini temperaturnya dikendalikan dari ruang kontrol. Nah, dilengkapi dengan pencampur skru ya, yang fungsinya untuk mendorong agar material gula padatan kristal itu berjalan. Alat selanjutnya adalah vibration screen ya. Di
setelah dikeringkan itu gula ternyata masih ukurannya berbeda-beda. Jadi perlu kita pisahkan dengan alat vibration screen atau alat penyaring getar yang punya 3 plat saringan dengan ukuran mesh yang berbeda. Yang pertama ukuran 1, ukuran 8x8 itu mesh yang memisahkan gula kasar, gula normal, dan gula halus. Kemudian untuk saringan 2 itu mesh yang memisahkan gula normal dan gula halus. Kemudian saringan 3 adalah mesh yang memisahkan gula halus di bawah standar. Kemudian setelah dipisahkan berdasarkan ukurannya, gula itu ditumpahkan ke belt conveyor menuju sugar bin yang dilengkapi suatu mesin pengisi dan penimbang. Nah, jadi di sini alat pengisi gula dan ditimbang udah berapa kilogram gulanya, kemudian dijahit karung yang dilengkapi dengan belt conveyor. Kemudian setelah di pack, dikemas, disimpan ke gudang penyimpanan gula. Nah, sekian proses pembuatan gula. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.